Haleluya. Puji Tuhan. Kita ketemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, bersukacita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga di waktu-waktu yang sangat singkat ini, kita bisa diperkaya dengan hal-hal yang berguna, yaitu pengertian akan kebenaran dari firman Tuhan. Memahami firman Tuhan itu adalah merupakan hidup di dalam kebijaksanaan. Karena memahami firman Tuhan berarti kita sedang menuju kepada apa yang ada di hati Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin dapatkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tentu waktu yang kita miliki, kita harus merelakan sebagian untuk dipakai mempelajari firman Tuhan. Ataupun kita menggali tentang apa yang terdapat di dalam firman Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, maka kita adalah orang yang bijak di dalam hidup ini. Memiliki 24 jam satu hari tentunya tidak dihabiskan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tidak dihabiskan hanya untuk kepentingan dunia. Kita mempergunakannya harus diolah dengan sebaik-baiknya. Karena manusia memiliki waktu yang sama. Baik dia tua, dia muda, dia memiliki waktu yang sama. Tidak ada perbedaan. Satu hari hanya 24 jam. Baik dia kaya maupun miskin, juga memiliki waktu yang sama. Orang kaya tidak berhak atau tidak berlaku jikalau mereka meminta waktu lebih panjang atau lebih dari 24 jam dalam sehari. Karena itu memang merupakan keputusan Tuhan. Orang tua juga tidak berhak untuk meminta waktu lebih panjang dari 24 jam. Sehingga mereka bisa meminta waktu 25 jam. Jangankan 25 jam, lewat 1 detik pun juga tidak berlaku. Karena waktu itu berbicara tentang keadilan Tuhan. Dan waktu itu harus dikelola dengan baik. Ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijak. Waktu juga tidak bisa dibeli. Kita datang ke mall atau datang ke pasar, terus kemudian bertanya kepada pedagang, apakah Anda menjual waktu? Karena waktu itu bukan produk manusia. Waktu itu milik Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Maka sudah sangat wajar kalau kita mengelola dengan baik, dengan bijak, sehingga waktu-waktu tidak berlalu dengan sia-sia, atau tidak ada yang terbuang dengan percuma. Tapi dari setiap detik tentu kita bisa isi dengan manfaat yang terbaik.
Kalau seandainya waktu bisa dijual atau waktu bisa diproduksi di pabrik, maka kita adalah orang yang terus bisa hidup semau guanya. Kalau waktu kita sudah habis, kita bisa beli lagi, kita bisa tambah. Jadi kalau misalnya waktu kita sudah mau, waktu manusia sudah mau mati, dia bisa beli lagi waktu. Sehingga dia tidak jadi mati karena masih ada waktu yang dia miliki. Tapi yang sayangnya kita tidak memiliki kapasitas itu. Kita tidak bisa membeli atau tidak bisa memproduksi. Kita juga tidak bisa mempercepat ataupun memperlambat waktu. Oleh sebab itu, kelolalah waktu dengan baik, karena waktu itu adalah merupakan representasi atau dutanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Gunakanlah dengan bijak. Nah, mempergunakan dengan bijak tentunya sebagiannya kita harus gunakan untuk mempelajari kebenaran. Sebagian waktu yang kita miliki kita harus sisihkan. Harus rela hati untuk menggali kebenaran firman. Kita suka atau tidak, kita harus mulai dari sekarang. Menyisihkan waktu untuk kita belajar firman. Supaya kita mengenali kehidupan dan kita tidak tersesat. Jika Anda tidak mengenali kehidupan, maka Anda akan tersesat. Anda akan hidup di dalam kebodohan. Anda akan hidup di dalam kendali setan. Tapi kalau Anda mengenali Tuhan, Anda mempelajari firman Tuhan, Anda tidak akan disesatkan. Sisihkanlah waktumu. Ya. Dan pada kesempatan ini, saya ingin supaya kita memperhatikan terhadap gaya hidup yang menjadi perjalanan daripada anak-anak manusia. Salah satu warna yang menghiasi perjalanan hidup anak-anak manusia adalah keluh kesah. Atau manusia suka mengeluh. Kenapa manusia suka mengeluh? Tentu manusia punya beban. Maka timbullah keluhan. Manusia punya masalah. Dengan masalah yang ada, manusia mulai mencari ruang untuk menyalurkan supaya masalah itu bisa menjadi ringan. Dan salah satu jalur yang dipakai adalah berkeluh kesah, mengeluh. Ya, manusia hidup di dalam penderitaan. Itulah yang menyebabkan keluhan-keluhan timbul dari mulut seseorang. Bahkan keluhan-keluhan itu bisa dari pagi, dari terbitnya matahari, sampai terbenamnya, sampai terbitnya lagi. Keluhan itu akan terus mengalir dengan begitu kuat dari dalam mulut seseorang. Karena manusia sebagian besar beranggapan jika keluhan-keluhan itu mereka ucapkan, mereka keluarkan lewat mulut, maka akan ada solusi, akan ada sedikit kelegaan.
Itu menurut pendapat manusia. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk melakukan cara yang sama? Atau itu hanya merupakan kebiasaan-kebiasaan bodoh yang selama ini kita tidak pahami? Apakah Tuhan pernah mengajarkan kita untuk berkeluh kesah? Mengeluarkan keluhan-keluhan dari mulut kita? Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar firman Tuhan. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang cerdas untuk menuju kepada kehidupan kekal. Untuk menjadi bijaksana. Atau sebagai satu persiapan yang sempurna. Untuk kita melangkah kepada satu kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Kalau kita mengeluh, tentu pasti ada pribadi yang lain yang menjadi tempat untuk kita berkeluh kesah. Jika Anda sedang mengeluh, maka tentu ada orang lain yang menjadi tempat curahan keluhan. Ya mungkin Anda menganggap itu sebagai nasib, atau sebagai derita, atau sebagai beban, atau sebagai ungkapan, atau apapun itu. Tetapi yang jelas, itu akan menjadi sebuah keluh kesah. Keluh kesah tidak akan bisa berjalan sendirian. Dia harus ada orang di depan dia. Dia harus ada pribadi lain. Nah, kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Apakah manusia boleh mengeluh? Itu menjadi pertanyaan dulu. Apakah saya boleh mengeluh? Atau mungkin Anda berkata, apakah aku boleh mengeluh? Mari kita perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin sedikit mengarahkan kita terhadap perilaku atau apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Kita kalau mengeluh, berarti itu beban. Kita kalau mengeluh artinya sebuah ketidaknyamanan di dalam hidup kita. Kalau Anda mengeluh itu berarti sebuah ketidaknyamanan di dalam hidup Anda. Dan Anda keluhkan kepada orang lain. Anda sampaikan kepada orang lain. Anda bagikan kepada orang lain. Coba perhatikan baik-baik. Anda sendiri sedang merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan itulah yang membuat Anda berkeluh kesah. Anda ceritakan kepada orang lain. Anda share kepada orang lain. Sementara namanya saja ketidaknyamanan. Dari ketidaknyamanan itu maka timbullah keluhan. Dari ketidaknyamanan itu maka timbullah yang namanya mengeluh. Meratap diri, sayang diri, menangisi diri sendiri. Berkeluh kesah. Dan ingat, itu adalah sebuah ketidaknyamanan yang Anda bagikan kepada orang lain. Kalau ketidaknyamanan itu Anda rasa
Anda ingin keluarkan dari dalam hidupmu, dan Anda ingin bagi, share kepada orang lain. Maka coba berpikir dengan sedikit lebih jelas, sedikit lebih luas, sedikit lebih bijak di dalam hidup ini. Anda saja merasa tidak nyaman. Terus ketidaknyamanan itu Anda bagikan kepada orang lain. Lalu, apakah orang lain akan senang menerimanya? Anda saja sudah tidak nyaman. Dari ketidaknyamanan itu, dari penderitaan itu, dari keluh kesah itu, dari sebuah tekanan beban yang ada di dalam hidupmu. Karena Anda merasa tidak sanggup menanggungnya sendiri, Anda ingin bagikan kepada orang lain. Pertanyaannya, Anda saja sudah tidak nyaman, bagaimana Anda bisa bagikan itu kepada orang lain? Apakah orang lain akan menjadi nyaman? Dari sini kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh bahwa berkeluh kesah adalah merupakan hal yang saya pikir untuk kita perhatikan agar kita menjalani hidup ini dengan bijak. Sebelum kita masuk lebih dalam terhadap firman Tuhan, kita sendiri tidak nyaman. Kita sendiri punya beban berat, kita sendiri punya penderitaan, kita sendiri punya kesusahan. Dan karena ketidaknyamanan itu, kita ungkapkan lewat cerita, lewat mulut kita. Lewat keluhan-keluhan. Nah, kalau Anda tidak nyaman, bagaimana ketidaknyamanan itu Anda bagikan kepada orang lain? Apakah orang lain akan menjadi nyaman dengan ketidaknyamananmu? Halo? Bukankah ini akan membuat perjalanan hidupmu justru semakin kacau? Anda sendiri tidak nyaman, tapi ketidaknyamananmu Anda tawarkan kepada orang lain, Anda bagi kepada orang lain. Orang lain pun juga pasti tidak nyaman mendengarkannya. Marilah menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Marilah menjalani hidup ini dengan bijak. Jangan menjadi terbalik-balik karena kita hidup di dalam kebodohan. Justru yang kita bagikan kepada orang lain banyak hal yang tidak bermanfaat, yang membuat orang lain justru tambah beban dan penderitaan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita, berhenti mengeluh, jangan mengeluh. Dengan alasan apapun. Marilah menata hidup ini untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, kenapa mereka menjadi pujian bagi orang-orang Kristen atau bagi orang yang mempercayai Tuhan? Yang mengikut Tuhan. Kenapa Abraham dipuji orang? Bukan karena Abraham suka mengeluh. Kenapa Abraham dikatakan bapak orang percaya? Kenapa orang Kristen disuruh belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab? Apakah orang Kristen disuruh belajar karena keluhan-keluhan mereka? Tidak. Orang Kristen, manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan, sedang diajarkan untuk belajar kepada orang-orang yang tidak pernah mengeluh di dalam hidup ini. Masalah boleh ada. Persoalan boleh ada. Beban boleh berat. Tapi apa kata firman Tuhan? Kita harus jadi pemenang. Di mananya kita menang? Ya kita harus mengalahkan persoalan itu. Kita harus menang terhadap penderitaan itu. Kita harus bisa berjalan di tengah badai kehidupan.
Sekalipun di dalam lembah bayang maut, kita harus bisa menjadi pemenang. Coba Anda renungkan sejenak kalau seperti Yusuf yang ada di dalam Alkitab, yang hidupnya diwarnai dengan keluhan terus. Apakah dia menjadi pujian bagi orang-orang di akhir zaman ini? Tidak. Tapi kenapa dia bisa menjadi pujian? Kenapa dia bisa menjadi tersurat, tertulis di dalam Alkitab? Kenapa dia menjadi tokoh yang menjadi panutan yang harus kita lihat perjalanan hidup mereka? Karena di tengah badai kehidupan, di tengah penderitaan, di tengah tekanan, di tengah kesusahan, mereka tampil sebagai orang-orang yang selalu penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak sambil bernyanyi, terus meratapi diri di dalam penjara seperti Yusuf, terus membuat puisi penderitaan. Mereka tidak seperti itu, teman-teman. Terus mereka nyanyikan sebuah lagu, ya malang nasibku. Tidak. Bukankah Anda orang percaya? Bukankah Anda memiliki Tuhan yang sama? Bukankah kita memiliki firman yang sama? Bukankah kita sedang menjalani kehidupan di dunia yang sama? Apa bedanya kita dengan mereka? Yang membedakan kita dengan mereka, kalau Anda suka mengeluh, kalau mereka tidak pernah mengeluh. Jangan cuma bermimpi besar untuk hidup nanti bersama dengan Tuhan pulang ke surga, tetapi cara hidupmu engkau tidak perbaiki dari sekarang. Berhenti mengeluh. Jangan mengeluh. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini, mungkin ada yang berkata, tapi Pak, persoalan saya terlalu berat. Saya ditinggalin anak saya ditinggalin istri saya dibuang keluarga. Saya tidak punya pekerjaan. No. Anda tidak perlu berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata, Mazmur, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Belum pernah aku lihat anak cucu orang percaya meminta-minta. Kalau Anda tidak punya pekerjaan, datang kepada Tuhan. Kalau Anda berkata, saya sudah datang kepada Tuhan, tapi saya masih belum punya pekerjaan. Berarti Anda datang ke Tuhan yang salah. Karena kalau Anda datang kepada Tuhan yang benar, Tuhan berjanji di dalam hidup ini. Pemazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Belum pernah aku lihat anak cucu orang percaya meminta-minta. Kalau Anda menemukan orang seperti itu, atau mungkin Anda sedang melakukan seperti itu, setiap sedikit-sedikit meminta, sedikit-sedikit meminta, Anda bukan orang percaya. Setiap ketemu orang yang keluar dari mulutmu cuma keluh kesah, mengeluh terus. Kalau perlu kasih label di dalam di bawah di mulutmu, di dagumu situ. Si tukang mengeluh. Oke,
Kalau kita memang masih terus mau melakukan itu, mungkin ada berkata, ya mengeluh itu wajar. Ya, memang bisa seperti itu. Wajar orang mengeluh jika, nah ini yang kita harus lihat lebih luas lagi. Wajar orang mengeluh jika dia hidup tanpa pengharapan. Wajar orang mengeluh jika dia hidup tanpa Tuhan. Firman Tuhan apa? Katakan. Di dalam Matius 28 ayat 20. Coba kita bacakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Boleh nggak orang mengeluh? Boleh, jika engkau hidup tanpa Tuhan. Bukankah Tuhanmu lebih besar daripada permasalahan? Bukankah Tuhanmu maha kuasa? Bukankah Tuhanmu Tuhan yang baik? Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini firman. Ini bukan perkataan gubernur, bukan perkataan presiden. Ini perkataan Tuhan, ini kebenaran. Kalau pejabat bisa berubah, dia ngomong bulan ini lain, bulan depan bisa lain. Tapi kalau Tuhan tidak pernah berubah, firman-Nya kekal. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Apa yang membuat orang lain senang? Apa yang membuat orang lain diberkati? Yang membuat orang lain senang, yang membuat orang lain diberkati, bukan karena keluh kesah, tapi karena semangat hidupmu. Bukankah orang lain akan diberkati pada saat mereka melihat betapa daya tahannya orang ini secara luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan tidak ada keluh kesah. Di tengah-tengah tekanan dia terus sukacita di dalam hidup ini. Saya berbicara seperti ini bukan dikatakan saya tidak punya masalah. Kalau saya ceritakan saya punya masalah mungkin Anda tidak bisa tidur. Tapi tidak ada alasan bagi saya untuk menceritakan masalah itu. Karena saya tahu siapa yang menyertai saya. Tidak ada alasan. Alasan-alasan itu hanya untuk sayang diri. Untuk excuse. Membenarkan kebodohan-kebodohan yang Anda sedang lakukan. Tidak ada alasan bagi saya untuk menceritakan beban-beban persoalan yang mungkin jangankan Anda, saya pun kadang-kadang tidak bisa tidur. Tapi tidak ada alasan bagi saya untuk mengeluh. Itu harus dilewati dan kita harus jadi pemenang. Ingat teman-teman, kita tidak pernah sendiri. Kecuali Anda sendirian, Anda boleh mengeluh. Firman Tuhan ya dan amin. Yes, dia ya dan amin. Dia berjanji dalam Matius 28 ayat yang ke-20, aku menyertai kamu. Bukankah dia maha kuasa? Bukankah dia the mighty God? Bukankah dia Allah yang setia? Bukankah dia Allah yang baik? Selama Anda hidup di dalam dunia, tidak selalu malam, akan ada siang. Siang dan malam akan silih berganti. Artinya tekanan boleh ada, beban boleh ada, tapi terang pertolongan itu juga akan datang. Dan itu adalah merupakan kelengkapan hidup untuk membuat Anda bisa menjadi pemenang di dalam hidup ini. Itu janji Tuhan. Jangan mengeluh. Kenapa orang bisa mengeluh? Karena manusia selalu merasa hidup sendiri.
Kenapa manusia mengeluh? Karena manusia tidak punya pengharapan. Manusia tidak pernah mempercayai firman Tuhan. Manusia mempercayai situasi yang dihadapi. Padahal firman Tuhan berkata apa? Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan berkata dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di mana firman itu, teman? Apakah Anda simpan di dalam buku, di dalam Alkitab, dan Anda tidak pernah keluarkan firman itu, dan taruh di dalam rohmu, taruh di dalam pikiranmu, taruh di dalam hatimu? Sementara engkau terlalu merasa puas dengan keluh kesahmu, sementara keluh kesah tidak menolong apapun, cuma merendahkan Anda sendiri. Tidak ada orang yang senang kalau mendengarkan keluh kesah. Itu ketidaknyamanan seseorang. Ketidaknyamananmu engkau bagi kepada orang lain. Orang lain juga pasti tidak nyaman dengarnya. Tapi coba kalau Anda datang dan Anda bawa sukacita, Anda berikan kabar semangat, Anda berikan roh yang membangkitkan. Anda katakan, betapa dahsyatnya Tuhan. Di tengah-tengah tekanan, dia selalu setia. Dan dia memberikan aku jalan kemenangan. Dia terus menopang hidupku. Bukankah pujian itu akan datang di dalam hidupmu? Tapi kalau Anda mengeluh, Anda tidak sedang menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Anda sedang mentransferkan kutuk kepada orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa bersuka cita kalau mendengar keluhan orang lain. Karena manusia yang lain pun dipenuhi dengan segala macam beban. Jangan pernah menganggap kalau orang lain kaya berarti dia tidak punya beban. Anda tidak pernah tahu. Mari berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berhentilah mengeluh. Keluh kesah itu adalah merupakan strategi iblis yang membuat Anda tidak mengenal Tuhan. Keluh kesah itu hanya membuat Anda lupa kepada janji Tuhan. Keluh kesah itu Anda sedang memuliakan iblis di dalam hidupmu. Karena berarti Anda menganggap bahwa persoalan itu terlalu besar. Persoalan itu sedang membuat Anda menderita. Anda tidak pernah mengerti firman Tuhan. Bahwa Tuhan datang ingin membahagiakan hidupmu. Ingin mengubahkan hidupmu. Ingin mengangkat hidupmu. Apa jadinya Yusuf kalau dia mengeluh? Pada waktu dia dibuang saudaranya di dalam sumur, dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak sambil nyanyi, Alkitab tidak mencatat. Dia tidak menyanyi meratapi, oh betapa malang nasibku sedang ada di dalam sumur. Dia tidak pernah mengeluh. Tapi perhatikan, dari waktu ke waktu, Tuhan selalu menjadi tempat untuk dimuliakan di dalam hidupnya. Dia dijual ke Mesir, dia tidak berkeluh kesah. Tapi dia sedang memberitakan firman, dia sedang menyampaikan kebenaran, dia sedang mentransformasikan kehidupan kepada orang di Mesir. Melalui Potifar bisa mengenal bahwa di balik orang ini ada satu kuasa yang luar biasa. Sehingga Potifar merasa bahwa begitu Yusuf masuk di dalam rumahnya, ada berkat yang luar biasa. Itulah orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak menangis, dia tidak meratap, terus kemudian sambil menyanyi atau buat puisi. Betapa hebatnya penderitaanku. Tapi dia sedang menceritakan Tuhannya yang luar biasa kepada Potifar. Sehingga Potifar sadar betul, dia diangkat menjadi kuasa atas rumahnya Potifar. Apapun diserahkan ke tangan Yusuf. Karena apa? Karena Potifar tahu bahwa orang ini adalah berkat bagi dia. Sudahkah Anda menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah kehadiranmu hanya membawa penderitaan atau membawa beban? Atau membuat orang lain menjadi tidak nyaman? Setiap kali Anda ketemu orang lain, hanya keluh kesah, mengeluh, terus mengeluh, terus mengeluh, terus. Berhentilah untuk bikin malu Tuhan di dalam hidup ini. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Paulus menulis bersukacita bukan karena dia lagi ada di istana dan makan-makan dengan pejabat negara, tidak. Dia sedang ada di dalam penjara.
Tapi dia juga tidak berkeluh kesah dengan penjara itu. Tapi dia malah suruh bersukacitalah senantiasa. Karena apa? Karena Paulus tahu siapa yang menyertai dia. Secara jasmani dia boleh terkunci dengan penjara. Tapi secara kehidupan dia merdeka bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan, ada keselamatan, ada mujizat. Setelah ada di tempat Potifar, apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan lagi ke dalam penjara. Alkitab mencatat tidak ada keluhan. Bahkan yang berkeluh kesah itu adalah pejabat Firaun yang dimasukkan ke dalam penjara. Muka mereka begitu susah saat itu. Sampai Yusuf bertanya, kenapa kamu punya muka muram? Kenapa mereka punya muka muram? Karena mereka sedang berekspresi dengan keluh kesah. Kami sedang menderita, kami sedang dipecat. Tapi perhatikan orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, tidak ada keluhan. Malah Yusuf menjadi berkat bagi dua orang itu, juru minum dan juru roti. Yusuf memberitahukan apa yang akan terjadi. Kenapa Yusuf bisa memberitahu? Karena dia hidup bersama dengan Tuhan. Dia menjadi orang yang luar biasa, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat kisah hidup Yusuf, lewat penderitaan yang dikalahkan oleh Yusuf, lewat penderitaan yang dimana Yusuf keluar dengan segala puji-pujian. Dia selalu meninggikan Tuhannya, dia selalu memuliakan Tuhannya. Itulah berkat. Sampai hari ini berkat itu ditulis di tangan Anda. Pilihan ada di tangan kita. Apa Anda mau terus dengan keluhanmu? Atau Anda akan berkata, stop! Keluhan. Tidak boleh lagi keluar dari mulutku. Ya, keluar dari mulutku adalah pujian. Aku harus mengagungkan dia. Aku harus meninggikan dia. Aku harus memberitakan kabar sukacita. Aku harus memberitakan kabar kemenangan. Jangan mengeluh. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia berjanji. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Apa alasanmu untuk berkeluh kesah? Karena dompetmu kosong? Karena dompetmu tipis? Karena engkau diberhentikan dari pekerjaan? Karena berasmu tinggal 1 liter? Apa alasanmu untuk berkeluh kesah? Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Terus. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku. Bisakah kita berkata seperti itu? Tuhan adalah penolongku. Kalau Tuhan yang berdiri di sampingmu, kalau Tuhan yang ada di dalam hidupmu, kalau dia Immanuel, kalau dia yang maha besar, dia yang maha hebat, dia yang maha kuasa, kalau dia menyertai hidup kita, masih benarkah kita berkeluh kesah? Bukankah orang yang berkeluh kesah itu karena dia tidak percaya bahwa Tuhan menyertai dia? Bukankah orang yang suka mengeluh itu karena dia tidak tahu bahwa Tuhan itu ada di sampingnya? Bukankah orang yang berkeluh kesah itu hanya orang yang selalu memandang iblis di dalam hidupnya karena dia melihat persoalan itu terlalu besar di dalam hidupnya, sehingga dia merasa wajar sekali kalau dia berkeluh kesah dan dia bagikan keluhannya kepada orang lain. Jangan mengeluh. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua.